Ya, teman-teman, ini di pagi hari ya, di tanggal 14, jadi tetap updatean untuk tanggal 11 di hari Jumat. Ada beberapa emiten yang sudah berhasil saya kumpulkan, teman-teman ya. Ada beberapa, ada kayak Brand, terus ada PTRO, Cuan, ada DOH dan Sola dan lain sebagainya. Terutama ini emiten-emiten Master PP ya. Ada yang menanyakan bagaimana dengan kalau nggak masuk ke MSCI ataupun nanti ada gap ketemu di PTRO ya. Nah, kita akan bahas teman-teman ya. Baik teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini, baik yang like, yang share, yang telah memberikan komentar. Sangat luar biasa. Semua emiten yang saya bahas itu adalah semua emiten teman-teman sendiri. Serta yang telah memberikan support subscribe juga terima kasih. Teman-teman yang lama luar biasa, yang baru terima kasih. Yang telah mendoakan saya juga terima kasih, karena berkat doa teman-teman saya dalam keadaan sehat walafiat. Saya pun berdoa semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Kepada teman-teman yang telah berdonasi berupa super tank ya, terima kasih. Mudah-mudahan super tank teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Oke, yes ya, kita mudah-mudahan per hari ini bisa lah teman-teman ke up, tapi hati-hati ya, si IHSG ini punya gap di angka 5.900-an teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk minggu kemarin ya, dari tanggal 8 itu ternyata yang kemarin saya jelaskan ya, 5,3 triliun itu asing berhasil keluar dan masuk hanya sekitar 44 miliar. Maka kita akan tahu nih, kita akan rekap lagi untuk perjalanan ya sih kita untuk minggu ini nanti dari tanggal 14 sampai hari Jumat nanti teman-teman ya. Oke, langsung aja teman-teman ya, kepada teman-teman ya. Oke, kenapa katanya PTRO, terus Brand dan lain sebagainya yang tidak masuk ke MSCI ya. MSCI ini bagaimana? Tenang aja teman-teman, kalau saham-saham Mister PP ya, ada ketokohan, pasti ada bandarnya. Pasti dijagain teman-teman, pasti dijagain. Walaupun dia ke bawah, pasti dia akan menemukan jalan untuk ke atas lagi. Apalagi sekarang lagi posisi buyback teman-teman ya. Semua saham-saham yang terhubung dengan konglomerat teman-teman sekarang lagi melakukan buyback. Nah itu sangat senang sekali asing gitu kan. Oh sekarang ada yang nerima barang-barang saya. Kemarin kan mungkin karena retail-retail tidak mau nerima, akhirnya konglomerat lah yang akan menerima barang-barang mereka juga teman. Karena kalau barang-barang sudah diterima dengan baik teman-teman, sama shippernya juga udah kelar jualannya, oke, saya sudah kelar jualan, saya sudah untung, nah saya akan ngambil lagi ya. Nah pas seperti itu teman-teman. Makanya kenapa perjalanannya panjang, karena tidak yang nerima barang yang begitu banyak teman-teman ya. Makanya perlu yang namanya aksi dari beberapa konglomerat atau beberapa emiten. Itu pandangan saya teman, itu pandangan saya ya. Ya bilang ini kenapa IHSG kok terlalu lama gitu kan turunnya, paling 1 bulan atau 2 bulan, sekarang sudah sampai September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, hampir 8 bulan teman-teman ya, dia diturunkan teman-teman. Makanya ini sampai berarti ini adalah si barang-barang si foreign itu ternyata belum semuanya kelar dijual teman-teman. Makanya dia berupaya untuk menjual ya, dan salah satunya itu dengan aksi korporasi, yaitu dengan buyback saham teman-teman ya, tanpa RUPS. Kalau istilahnya kalau pakai RUPS kan ketahuan ya. Mau istilahnya mau jual berapa ataupun buyback berapa ketahuan teman-teman ya. Mungkin dengan cara tidak diketahui bisa buyback saham berapa aja teman-teman ya. Nanti juga ada beritanya, tenang aja teman-teman ya. Nanti juga konglomerat ataupun investor kawakan juga pasti muncul ke permukaan kalau teman-teman. Wah ini harga murah, udah murah. Nah, sudah mulai itu. Sudah mulai dibumbuin teman-teman biar sedap sendiri rasanya. Nanti ya dengan sendirinya ya sedikit juga akan up kembali lah teman-teman. Nah mudah-mudahan secara TA sudah mulai diluruskan teman-teman CMA sebelumnya. Ya mudah-mudahan seperti itu teman-teman. Baik, kita langsung ada update ke emitennya teman-teman ya. Emiten apa ya hari ini? Mulainya dari Brand teman-teman ya. Ya, soalnya kemarin itu ada yang saran katanya kalau saham-saham Mister PP sekalian aja katanya gitu. Oke, saya bilang. Ini kemarin sudah menembus target kenaikannya teman-teman sini. Kita hapus ya. Target penurunan teman-teman ini ya. Sorry. Nah, kemarin kan dibikin gap ya sama dia itu di angka sini nih. Tanggal 9-nya, tanggal 8-nya sudah di 4.234. Kemarin kan tanggal 8 disusul lagi kan tanggal 9-nya
Nah, dia sudah mulai menutupi gapnya. Ini belum satu lagi teman-teman ya, di angka 5510 itu belum ketutup. Pasti ketutup, iya pasti ketutup teman-teman. Posisi MA10 juga sudah mulai datar. Pengambilan daripada bandar lokal juga sudah bagus, poren juga sudah bagus. Kita lihat untuk porennya siapa yang ngambil. Tanggal 11 ya. Ada BK bagus teman-teman, BK sudah mulai masuk ya di emiten yang lumayan besar ya. BK sudah mulai ngambil ya 20 miliar. Kita lihat untuk porennya siapa yang ngambil. LG lagi sudah ngambil, artinya kecenderungan untuk naiknya ada teman-teman. Kalaupun koreksi dia ke arah 4.200 nggak usah masalah teman. Kenapa? Karena di sini adalah PR yang harus dikerjakan. Nah mudah-mudahan sih ini langsung menutup dulu gapnya teman-teman ya di yang ke-55 biar PR gap downnya itu istilahnya ketutup dulu ya. Nanti kalau sudah PR-nya ketutup ya mau ke bawah juga silahkan teman-teman. Karena di sini adalah area penurunannya dan apabila dia sudah mulai menembus ya 4.234 nih sudah menunggu di angka 3449. Nah, kita cek brand posisinya di mana. Ya namanya buyback teman-teman, pingin harganya murah teman-teman, tapi di sini diselangi lah. Mereka juga harus ada kenaikannya, ada penurunannya. Ya sedikit lagi lah teman-teman, sudah posisi murah teman-teman. Ya kalau teman-teman mau beli pun dalam posisi sudah mulai murah sedikit lagi, harga murah angka 2252. Cuman di sini sudah mulai lah, di sini sudah mulai ditahan nih di angka 4420-nya ya. Oke, teman-teman satu lagi ya di sini ya 33462-nya mudah-mudahan kita tembus ya. Mudah-mudahan di sinilah ditahan teman-teman karena CMA juga sudah mulai datar ya. Mudah-mudahan bergonjang-ganjing di sini aja lah, nggak jauh-jauh ya. Secara pungutannya sudah mulai bagus, apalagi BK sudah mulai masuk, LG juga sudah mulai masuk. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ada cuan. Nah, kita lihat cuan. Kita lihat kondisi cuan, posisinya di mana? Cuan. Ya, cuan juga sama teman-teman, sudah mulai posisi, sudah mulai di bottomnya teman-teman ya, buat di bottom apa namanya, di supportnya ya. Sorry. Nah, sama teman-teman untuk si cuan juga posisinya masih meninggalkan gap, kemarin sudah kesentuh tapi belum sama body, akhirnya harus sama body teman-teman baru ketutup. Nanti ini kan secara EMA masih posisi ke bawah, ada potensi naik ke si ekor merah teman-teman di angka 4729 dan hati-hati teman-teman di angka 4436. Ini cenderung dia ada pantulan di angka 30% teman-teman ya. Manfaatin aja untuk pantulannya. Tapi untuk up-nya harus nunggu MA10-nya dulu ya. MA10 masih belum ke bawah, MA20 pun demikian. Pungutan sudah bagus lagi apalagi bandar lokal. Bandar lokal kemarin sudah mungut ya tanggal 11. Siapa yang mungut? Ada HYP sama HP. LG juga sudah mulai masuk kembali. Kita lihat untuk porennya. ZPTP yang masuk, CCPD AK sama ABK sudah keluar. Kita cek tanggal 10 di tanggal 10. CC sudah ada di dalam teman-teman, BK juga masih ada di dalam. Artinya masih diakumulasi teman. Tapi untuk kenaikannya mungkin kalau dia tidak sanggup ke 6450 lebih dikit teman atau ke angka 7000-an cenderung dia akan downtrend kembali karena di sini sudah terlihat jelas ada si ekor merah. Walaupun dia naik teman-teman ya ke angka berapapun, suatu saat dia akan kembali lagi ke sini kok. Suatu saat dia akan kembali lagi ke sini untuk menjemput PR-nya. Apabila jebol teman-teman 4750-nya ini sudah menunggu di angka 4458. Oke, teman-teman untuk cuan seperti itu ya, pungutnya sudah mulai bagus. Terus untuk PTRO katanya di tanggal 28 Agustus gap lebar. Kita cek PTRO. Agustus sini ya. Ini Juli Agustus. Nah ini teman-teman. Oh betul teman-teman sini ya. Ya 28 betul, sini ada gap ya di angka 1006 berapa nih? 1070-an ya. Udah saya kasih tanda juga teman-teman ya. Betul teman-teman ya. Saya pinginnya target si PTRO turun ke level sini teman-teman. Ke 70-an dulu deh, ke 70-an yang kemarin kan sudah ditembus di angka 55 ya, sekarang tinggal 370 lagi di sini nih. Di 1200-an teman-teman ya. Nah, posisi sama teman-teman bahwa si PTRO juga dia meninggalkan jejak penurun di angka 1869. Posisi MA masih menuju ke bawah baik MA10 maupun MA20. Ada target kenaikan di angka 2400 untuk kenaikan sementara untuk menutup gapnya. Nah, setelah menutup gap apakah dia akan ke bawah dulu teman-teman ya? Ke 1895 kita ikutin MA-nya. MA-nya kalau masih menuju ke bawah berarti posisi dia mau ke bawah. Saya pikir sih kalau ke atas dulu nggak jadi masalah. Nah, tapi lebih baik lagi ke bawah. Kenapa? Kalau ke bawah dia mengejar PR-nya, PR gap-nya ya, si ekor merah. Tapi kalau ke atas juga
Setelah ke atas pasti ke bawah lagi, soalnya apa, menutup PR-nya ini. Karena suatu saat walaupun dia ke angka kebalik lagi ke angka atas, tapi suatu saat dia akan mengejar di 1000 berapa nih? 1860-an lah teman-teman sini ya. Ini masih ada area penurunan banyak teman-teman ya sampai ke angka 751. Nah, tinggal kita tunggu aja si PTRO ini mau diputar balikan di angka berapa, terserah bandarnya. Karena sekarang lagi posisi buyback teman-teman ya. Lagi posisi baik. Nah, sekarang juga sudah mulai melewati harga tengah ya. Nah, berarti sudah mulai sedikit murah lah teman-teman. Bisa jadi nanti di angka 1500-an bisa istilah bisa diputar balikan, mudah-mudahan di situ. Tapi biasanya setiap penurunan pasti ada kenaikan teman-teman, walaupun kenaikan sementara. Apabila dia tidak bisa melewati angka 2400 berarti fix dia mau ke bawah lagi ya. Kecuali kalau dia sudah mulai melewati, nah kemungkinan ke angka 2721 karena sudah melewati bukit terkecilnya. Pungutan Bandar Poren cenderung ngambil, bandar lokal cenderung ngambil sudah lama teman-teman dari tanggal 10 Februari ngambil terus ya. Adapun pengeluaran biarin aja ya, terakhir dia ada pengambilan tanggal 11-nya. Coba cek tanggal 11 untuk Poren ada TP ada BB, BB bagus teman-teman, cuma BK saya yang keluar ya. Kita cek untuk Poren dari tanggal 9-nya ya. Menyisakan barang enggak? BK masih ada ya, YU masih ada teman-teman untuk si Porennya. Kita cek untuk domestiknya. Tanggal 11-nya ada YP, ada SS teman-teman ya. LG sudah masuk teman-teman di PTRO ini yang lumayan teman-teman ya. Nanti kalau dia tidak sanggup naik ke 2430-an teman-teman, mau lebihi gapnya berarti dia mau fix mau downtrend kembali, mau mengejar PR-nya ya di angka 1869. Oke, untuk PTRO seperti itu ya, gapnya betul itu ada gap teman di angka 1000-an. Itu gap yang sangat lebar, lebih baik ke situ dulu deh untuk mengerjakan PR-nya. Lanjut ada TPIA. TPIA. Ya, TPIA ini juga PR-nya teman-teman di angka 5400. Nah, apalagi sini gap yang sangat lumayan luas ya, 6074-nya. Nah, dia meninggalkan jejak penurunan di angka 6694. Target tanggal 8 ikutan, cuman dia langsung didorong lagi teman-teman. Target kenaikan ada di angka 7425 teman-teman kita. Ini target utama di sini teman, di angka 9 ribuan ya untuk si TPIA. Kita cek untuk TPIA bagaimana posisinya. TPIA cenderung dipantulkan di harga tengah. Berarti si TPIA ingin dijual di harga eksklusif teman-teman ya. Di harga mahal antara tengah ke atas gitu ya. Nah, tapi secara MA betul teman-teman masih posisi ke atas. Artinya bisa ke arah 7.300 teman-teman ya. 7.400 ya. Nah, apabila sudah melewati 7.400 mungkin ke level 7.500 dipastikan uptrend karena di sini sudah mulai ditembus ya si kepala merah dan satu lagi si bukit kecilnya ya. Nah, tapi kalau dia ke bawah nggak jadi masalah juga. Kenapa? Karena sudah dilihatkan di sini di 5.400 ada area penurunannya. Ya, di sini ada si ekor. Suatu saat akan ke sini kok teman-teman, tenang aja. Kalau teman-teman pingin barang di angka 5.400-an, suatu saat akan ke sini ya. Apalagi sini gap yang sangat lebar. Biasanya gap itu tertutup. Nah, ini sudah mulai turun teman-teman ya. Di sini step 1, step 2-nya. Bukit-bukitnya. Makanya dia kalau ingin uptrend harus bisa melewati ke angka 7624. 7624 tidak bisa dilewati, hanya cenderung sama shadow di angka 7409. Sudah dipastikan dia akan turun kembali, teman-teman. Karena sini sudah mulai ditahan nih. Ya, untuk penurun. Tapi hari kemarin seperti yang ditahan di angka sekarang ya, di angka 6694. Nah, si bandar lokal juga sudah mulai ngambil lagi ya. Cek domestiknya ada NI, ada LG juga sudah masuk. Poren sudah masuk sejak lama teman-teman, sejak tanggal 3 Maret ya. Di 3 Maret itu si Poren sudah mulai masuk di sini nih. 03 Maret ya. Jadi RSI sudah masuk di sini juga ketika ada penurunannya, hanya lokal aja memberikan perlawanan untuk turun, tapi secara pungutan Poren juga masuk sampai 40 miliar teman-teman ya. Tunggu sampai smart money masuk kalau teman-teman ingin lebih tinggi lagi. Soalnya di sini smart money belum terlihat masuk lagi ya. Cenderung dia hanya jualan-jualan aja, sisa-sisa barang. Ingat ya, smart money itu bagian daripada retail tetapi atas nama institusi. Tunggu sampai smart money masuk kembali yang banyak. Nah, sudah dipastikan ketika smart money masuk banyak ada lawannya ya dipastikan bisa up. Kalau dia masih posisinya seperti ini kan masih posisi bimbang teman-teman ya. Ini mau turun mau ke atas nih gitu kan. Di atas ada PR di angka si kepala merah, tapi di bawah terlihat jelas di sini gap yang harus ditutup sama si ekor merah. Saya pikir lebih baik ke bawahin dulu deh, nggak jadi masalah teman-teman ya. Karena sekarang ini posisi buyback pingin di harga murah pastinya teman-teman ya.
Oke, untuk BRPT selanjutnya. BRPT. BRPT target sama, hampir sama semua teman-teman tragedi yang tanggal 8 itu ya. Tanggal 8 di sini tanggal 9-nya ya, terjadi penurunan lagi. Tetap sediakan ke bawah lagi kok teman-teman, apalagi sini ada gap yang harus bisa dilewati ya. Karena kembali 2 hari ini open gap teman-teman ya. Nah, apabila ditahan di angka sini bagus juga teman-teman ya, di angka 637-an ya. Posisinya lagi dipungut sama Bandar Poren, teman perhatikan dari tanggal 21 Maret ya. Per hari ini kemarin juga Poren sudah mulai ngambil, siapa BK bukan. OBK sudah ngambil, CC ngambil, hanya sedikit aja yang jualan. Mudah-mudahan bisa sampai ke angka 675 ya. Apabila dia ke 675 dengan body dan dia tidak bisa melewati angka 706, berarti dia posisi akan downtrend kembali teman-teman ya. Terus untuk penurunan bisa ke level 597 dan di angka 637 teman-teman ya. Smart money juga sudah masuk dikit-dikit nih, tinggal tunggu smart money yang besar aja, yang tinggi aja. Nanti mungkin dengan sendirinya dia akan up kok teman-teman. Soalnya si bandar foreign sudah mulai ngambil dan bandar lokal pun sudah mau ngambil sedikit-sedikit ya. Ngambil keluar ngambil teman-teman ya. Terakhir 2 hari ini ngambil untuk si bandar lokalnya. Oke teman-teman, mudah-mudahan bisa menutup gapnya ya di targetnya. Lanjut ada SSIA. SSIA adalah salah satu emiten yang terhubung ya dengan Mr. PP melalui TPIA teman-teman. Wah ini sama teman-teman ya. Ini juga melewati ada apa namanya gap yang sangat lebar dua-duanya. Apakah akan menyelesaikan? Saya pikir sih lebih baik ke bawah dulu. Tapi kalau mau menyelesaikan ya silahkan aja gitu kan. Soalnya secara EMA itu masih posisi ke bawah ya. EMA 10, EMA 20 masih posisi ke bawah. Tapi penguatan sudah mulai, Smart Mas sudah mulai masuk teman-teman ya. Manfaatin aja nanti kenaikan sementara bisa ke level 820-an di situ ya. Nah, ini nanti setelah naik ya, kalau kayak sementara artinya dia mau turun kembali untuk menutup gap yang sangat lebar ini. Mudah-mudahan suatu saat walaupun dia ke atas lagi pasti kesini lagi kok teman-teman ya, tenang aja. Ya, Smart Money sudah mulai masuk, udah bagus ya. Mudah-mudahan manfaatin aja untuk kenaikan sementara. Bandar lokal juga sudah ngambil, Bandar Polen juga sudah ngambil, JJ sama BK sudah ngambil teman-teman untuk di CSSI ini. Kita lihat domestiknya ada YP, ada SQ ya. Cuman si YP sama SQ belum terlalu banyak. Ada si KI teman sama si YB ini. Belum terlalu banyak ya. Ini bagus Smart Money teman-temannya sudah mulai dipungut dengan baik ya. Tinggal jualan aja Smart Money ini. Bandar Polen sudah ada, bandar lokal sudah ada. Harusnya sih jualan teman-teman. Bisa ke level 826. Kalau dia tidak kuat ataupun dia tidak mau, berarti dia mau menutup PR di angka 706, masih gap yang sangat lebar sekali. Lanjut ada BNLI. BNLI. Bid dan over tipis teman-teman, hati-hati ya. BNLI bid dan over tipis teman-teman. Kalau yang bid dan over tipis biasanya dia gampang dipermainkan. Kasih terangan aja dulu ya. Kita lihat posisinya. Kita harus lihat posisi teman-teman. Ya, posisi sudah di atas harga tengah, artinya lagi posisi mahal ya. Target ke angka 294 ya. 2947 ya. Ini sudah bikin step teman-teman ya, mungkin sedikit lagi ya targetnya ke angka 2924 teman-teman ya. Kita lihat di sini. Ada nggak, coba lihat 2924-nya. Mungkin DPD juga teman-teman nih. 25 perak lumayan teman-teman. Mana? Nah. Ini teman-teman ya. Sedikit lagi targetnya teman-teman ini ya. Di gap enggak? Oh, dia ada gap teman-teman nih. Ini wajib dikunjungi, ini gapnya di angka 2731 berarti teman. Targetnya 2731 ya. Udah itu yang paling tinggi kan di sini si kepala kembar kan. Ini targetnya teman-teman ya. Juga sini ada target, udah ketembus belum? Oh, udah ketemu ini harganya. Dikit lagi teman-teman ya, targetnya tinggal ke berapa ini? Ya, tinggal 19% lagi teman-teman. Apalagi bid dan pola tipis, hati-hati ya. Kita kembali lagi ke depan dulu deh. Apa yang ke depan enaknya begini teman-teman ya. BNLI. Nah, itu dikit lagi teman-teman targetnya ya.
lebih baik sih teman-teman, ini kan sudah mulai mahal teman-teman, harganya sudah mulai mahal nih. Kita lihat 1 tahunan tuh sudah mulai mahal, udah menyentuh opernya ya, di angka 2.500 sudah menyentuh over. Hati-hati teman-teman ya. Ini sudah mahal, kita kasih harga mahalnya di sini ya. Harga mahalnya. Nah, teman-teman ya. Nah, kalau harga murahnya di mana teman-teman? Sini di angka 887. 887 area bawah ya. Nah, kita cek nih apakah tidak ada target penurunannya teman-teman ya. Nah, ini gap nih teman-teman, gap yang sangat lebar ya. 1652 aman. Nah, sini juga ada gap teman-teman nih. Ini area penurunan. Nah, di sini teman-teman di angka 929. Nah, di sini ada si ekor hijau teman, hati-hati ya, ini kendala bullish teman-teman ya. Sini ada nggak nih? Sudah mulai bullish teman-teman ya. Ini kendala bullish semua nih. Kena si malakama saya bilang. Kenapa? Suatu saat dia akan ke situ lagi ya. Oke teman-teman, jadi si BNLI sebenarnya lagi posisi mati. Kalau teman-teman punya harga di bawah ya tinggal tunggu take profit aja teman-teman ya. Ini dia ada tanda kenaikan di angka 244 dan kembali juga meninggalkan gap ya, tragedi tanggal 8 ya. Tanggal 27 nih, tanggal 8 ya, punya tragedi juga sama ikutan tragedi ya di 2499. Bahkan di sini ada gap kecil teman-teman. Nah, cuma hati-hati secara EMA masih sekarang sudah mulai menukik ya. Perhatikan EMA sudah mulai menukik teman, EMA 10 sama EMA 2 sudah mulai menukik, hati-hati di situ ya. Nah, bisa kalau dia tidak bisa melewati si ekor merah teman-teman 2177, berarti dia mau putar balik lagi ya untuk menjemput PR kenaikannya. Tapi kalau dia tidak sanggup berarti dia sudah ke sini tidak sanggup nih. Ya, cenderung dia turun lagi berarti dia mau melanjutkan penurunannya. Pungutan sudah mulai bagus teman-teman ya untuk si BNL ini. Ini mungkin nanti ada kenaikan sementaranya, manfaatin itu aja ya. Ya oke, ini perhatikan si bandar foreign, maaf bandar lokal terus ngambil di sini ya. Bandar lokal belum jual signifikan, jadi untuk kenaikan ya agak atasnya bisa jadi terjadi teman-teman. Cuman ini sudah main mahal, teman-teman tinggal melakukan strategi aja. Apakah strategi akan take profit secepatnya, ataupun teman-teman kalau sudah harga seperti ini, apakah mau mencicilnya gitu, seperti halnya bandar lokal yang mencicil gitu kan, akumulasi gitu kan. Nah hati-hati kalau sudah jebol ini teman-teman 2173 ya. Dia bisa ke arah gapnya di angka 1644. Ini support yang terkecilnya, yang terdekatnya di angka 858 di sini ya. Kalau dia sudah mulai jebol situ ya otomatis dia ke harga murahnya di angka 500-an. 500-an harga murah teman-teman. Tapi sekarang dalam posisi dia harga mahal teman-teman. Nah, kita cek si BNLI ini. BNLI ini milik siapa nih? BNI milik siapa? Milik barat atau milik fundamental maksud saya teman-teman ya. Kita ceknya dari sini aja teman-teman ya. Ketahuan kok bandar itu punya PRS-nya pasti tinggi. Nah, ini masih standar teman-teman ya. BNLI 17 masih standar. Ini sudah mahal teman-teman ya, rata-rata kan 17. Nah, BNLI ini ternyata sekarang di harga 23, artinya sudah mulai melebihi harga standarnya. Sudah melebihi harga mahalnya teman-teman. Hati-hati dikit lagi teman-teman itu ke harga atasnya ya. Hati teman-teman. Tapi kalau teman-teman punya di bawahnya ya udah ikutin aja, soalnya si bandar lokal juga belum, si bandar lokal belum jualan nih teman-teman ya. Ini terlepas dari berita apapun, ingat teman-teman, terlepas dari berita apapun. Saya hanya melihat dari lukisan market makernya aja. Oke? Terlepas dari berita apapun teman-teman ya. Nah, smart money kan sudah mulai ngumpul nih teman-teman, tunggu aja smart money yang tinggi nih, nanti manfaatin aja kenaikannya ya. Bisa kenaikan sementara, bisa ke level angka 2480 ataupun ke angka 2566. Manfaatin shadownya ya. Nah, tapi hati-hati beta numbernya tipis. Apabila dia tidak bisa ke K2490-an berarti dia mau downtrend. Kenapa? Karena tidak sanggup untuk menembus harga bukit tertinggi sebelumnya ya. Dan apabila sudah melewati harga 2180 artinya sudah hati-hati banget karena sudah mulai dibelokkan teman-teman ya. Ya kan MA 200 nih kalau dia masih bertahan di angka
1600, MA 200 masih berada di bawah, berarti masih uptrend, cuman dia mau menaikkan yang kedua kalinya. Biasanya seperti itu teman-teman ya. Oke, si bandar lokal juga sudah mulai jual dikit, tapi secara akumulasi masih banyak. Artinya si bandar lokal pun masih banyak barangnya. Tapi hati-hati yang suka saya bilang tadi, bid dan overnya tipis teman-teman ya. Kemarin si bandar foreign udah ngambil teman-teman di sini nih ya. Kita cek untuk bandar foreignnya siapa domestiknya, ada si JP, ada si AG. Kalau kita gabungin 2 hari ya, ini tinggi lumayan di sini. Ada JP 1,1 miliar teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk si BNLI kebanyakan nih untuk foreign domestik ini ya. Foreign coba foreign. ZP yang ngambil ya 377 tidak terlalu sampai 1 miliar. Cuman kalau disatukan nama brokernya ZP berarti dia 1, sekian miliar gitu kan. Dan kalau dipisahkan foreign ternyata ngambil 377 aja gitu kan. Nah, kalau kita istilahnya domestiknya aja ZP masih 1,1 miliar. Artinya lagi diakumulasi sama si ZP teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk BNLI seperti itu ya. Mudah-mudahan ada istilahnya ada sedikit dah kenaikan. Kalau banyak juga jadi masalah. Cuma hati-hati ini sudah di harga mahalnya ya. Di angka 2.700 itu harga mahal. Lanjut ada DOH. DOH nih. DOH itu saya masih ingat banget teman-teman ketika saya bikin buka YouTube ini ya. Saya akan ngebahas DOH. DOH kata teman-teman kita, wah hati-hati katanya. Ini emiten yang dimainkan untuk tukar-tukaran terus katanya. Betul teman-teman. Bahkan sampai detik terakhir aja sampai bulan Januari masih tukar-tukaran teman-teman ya. Tapi semua target yang saya targetkan semuanya tercapai dengan baik kecuali di sini nih belum ya. 191. Kita cek DOH ini posisinya di mana sekarang. Nah, ini kalau dia udah nggak kuat di area-area sini berarti teman-teman ya. Dia tidak kuat di area 140, 150-an lah teman-teman ya. 147 sampai 150-an. Berarti dia mau ditahan di angka sini aja, tidak jauh-jauh teman-teman ya. DOH, posisi DOH kita lihat. Posisi DOH sudah kembali daripada harga agak sedikit tingginya ya, ke harga sedikit murahnya lagi. Targetnya ke angka 157. Kalau dia subsidi itu tidak sampai ke angka 230-an lagi, berarti fix dia hanya mau bermain di bawah harga ini harga tengah teman-teman ya. Tapi kalau suatu saat dia sudah melampai sini lagi, berarti dia sudah milik bandar teman-teman ya. Karena perhatikan nih, ini emiten yang dijebloskan. Nah, dijebloskan dulu baru di up. Nah, yang contohnya emiten yang dijebloskan terus di up ini salah satunya DOH TOS yang digocapin ya, gocap nih. DOH sama TOS emiten yang digocapkan. Cuman ini DOH itu tahun 2023 ya. Kita cek deh siapa way-nya. Nah, ini kadang-kadang way itu yang ya, ini bukan ya. Kita cek dulu si DOH ini way-nya siapa ya. Nah, teman-teman, ini adalah emiten yang didaunkan tahun 2023 ya. Ya, Mei 2023. Nah, saya kasih keterangan sini ya. Ini way-nya si IU sama si HD teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti bisa perhatikan gitu kan. Ini DOH ini untuk Aprilnya. Ini foreign cenderung jualan tapi si bandar lokal cenderung ngambil teman-teman. Kita domestiknya kita cari. Ini dari tanggal sini teman-teman. Kita yang agak lebar dikit deh. Yang ke 12 Maret ya. 12 Maret. 12 Maret itu kan domestik aja sudah ngambil banyak teman-teman untuk bandar lokal. YB sama YB, SA ya, AO ya, sama YP. Nah, dia yang mempermainkannya teman-teman ya. Dia yang mempermainkannya. Baik, secara TA dulu sebentar ya. Ini Y-nya IU sama HD teman-teman ya. Ini kemarin target yang sudah saya targetkan sudah kecapai dengan baik. Nah, dia meninggalkan jejak penurunan teman-teman. Hati-hati ya, ini area 73-nya karena secara emang masih posisi ke bawah. Dia pun meninggalkan jejak penurunan ya, di gapnya di angka 85-nya. Dia kemarin sudah menyentuh dikit teman-teman si DOH ini ya ke harga yang saya targetkan ya, ke tanda kenaikannya. Cuma dia belum mampu, hanya mampu dengan shadow aja. Secara MA masih posisi menurun teman-teman, hati-hati ya. Soalnya si Pon lagi jualan, perhatikan si Pon lagi jualan. Perhatikan di sini juga lagi terus jualan. Hanya barang lokalnya sudah mulai menguat kembali dari mulai tanggal 7 Maret dan kita hitung di tanggal 12 Maretnya posisinya sudah mulai bagus teman-teman ya. Ada si XA ngambil, ada si SA juga. Jadi yang mempermainkan ini adalah si XA, si YB, teman-teman, SA
sama IU teman-teman, ditambah dengan YP teman-teman. Kalau YP mungkin scalpingan ya. Tapi kalau IU sebagai way-nya gitu, YB sama SA sebagai bandarnya di sini teman-teman. Jangan khawatir kalau dia main di angka 50, 51, 52, 53, dia tukar-tukaran barang. Karena kecenderungan seperti biarkan aja. Strategi mereka gitu teman-teman, tukar-tukaran barang agak lama dan nanti setelah bosan, teman-teman juga lain istilahnya ngejual barang-barangnya dengan amat sangat dia pasti ditaikan. Yang penting teman-teman nanti kalau mau ngambil, tunggu aja smart money yang masuk yang banyak. Sudah mulai nyicil tuh teman-teman ya. Kenapa sih kita alergi dengan nyicil gitu? Pinginnya beli sekali terus jualan gitu ya. Silahkan aja, itu harusnya itu pakai strategi yang namanya scalping gitu teman-teman. Bahkan scalping aja sekarang ngambil di kanan, tunggu di kiri teman-teman ya. Artinya ngambil dulu, ketika naik langsung jual, tapi ketika dia punya strategi istilahnya ngambil di kiri, berarti ada kemungkinan dia turun naik baru di up gitu teman-teman ya. Kalau sekarang pakai strategi itu teman-teman ya, kalau untuk scalping juga. Masa sih kita yang swing atau apalagi kalau investing jangan ambil satu kali bro. Ya, investing itu harus ngambil berkali-kali. Sampai kapan batasnya? Sampai teman-teman, oke saya mau transaksi di sini sekian puluh miliar gitu kan, atau sekian miliar gitu kan. Kalau saya sih ketika sudah hijau ya udah berhenti aja teman-teman untuk terus istilahnya terus ngasih average ya. Kalau udah hijau udah terus ada teman-teman batasin area penurunannya. Kalau saya average itu sekitar 20% contohnya, ya udah 20% ngambil, sudah turun saya ambil gitu teman-teman. 20% lagi ambil. Jadi teman-teman jangan yang keseringan ngambil, nanti habis dananya teman-teman untuk ngambil ya. Nah, nanti sebentar teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jangan sampai kita itu lama di market tapi pengalaman kita hanya segitu-gitu aja. Teman-teman harus melakukan yang istilah percobaan-percobaan, experience gitu kan. Karena kalau teman-teman tidak melakukan percobaan, teman-teman itu cenderung akan di situ-situ aja ya. Terus gini teman-teman ya, kalau emiten itu sudah bermanfaat ataupun menghasilkan uang buat kita, udah simpen. Nanti ketika dia turun di harga segitu lagi, teman-teman sudah tahu, oh ini emiten mau arah sini lagi nih, belinya ketika begini, udah gitu kan. Jadi teman-teman, apalagi yang baru ya, emiten teman-teman yang newbie ya, sama juga newbie teman-teman ya, yang baru lah teman-teman ya, yang baru 1 atau 2 tahun, lebih baik teman-teman ikutin kalau mau beli saham LQ45 aja udah. Terus habis itu teman-teman jangan ngambil sekaligus ya, sedikit-sedikit aja. Karena teman-teman itu belajar di bursa itu tidak sampai jangan 1 tahun 2 tahun itu tidak akan dibilang teman-teman wah gua udah nih gitu kan. Enggak teman-teman, setiap tahun itu berubah strategi market maker. Makanya setiap tahun juga orang-orang profesional juga terus belajar teman-teman untuk mengamati pasar. Makanya beruntung sekali teman-teman yang sudah masuk di pasar ini sejak downtrend ini gitu teman-teman. Kenapa? Karena lagi bearish seperti inilah teman-teman punya pengalaman, pas ya, semua teman-teman, gitu kan. Nanti ketika bullish teman juga akan merasakan manfaatnya. Istilahnya kalau di market itu pasti ya turun naik teman. Yang namanya turun ya pasti akan naik kembali. Yang naik tidak mungkin naik terus teman-teman. Pasti ada ke bawahnya. Capek teman-teman. Teman-teman aja di puncak gunung juga ada akhirnya teman-teman. Yaitu puncak gunung akhirnya. Kapan mulainya? Dia harus ke bawah lagi gitu kan. Karena stok makanan itu adanya di bawah teman-teman. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya. Jadi si doh ini lagi diakumulasi sama bandar lokal teman-teman. Ini si YB ya, CIU untuk itu, untuk istilahnya untuk way sama bandarnya ya. Lanjut ke Solak teman-teman, ada informasi dari teman kita bahwa ada pungutan katanya. Pungutan. Kita cek tanggal 11 ya, Solak ada pungutan. Nah, CP spesialis bawahan teman-teman sudah mulai mengut ya. Cuman ini Poren teman-teman ya. Poren tidak melakukan aksi apa-apa ya Poren. Hanya bandar lokal aja yang ngambil. Kemarin tanggal 11 April ada si CP yang ngambil 6,5 ribu lot. Di sini terdeteksi tidak ada bandar masuk teman-teman ya. Tidak ada bandar masuk untuk Solak ini. Tapi berarti smart money sudah mulai masuk nih. Ini smart money ketika masuk, tunggu beberapa hari ya, terjadi pembukaan keran. Nah,
Ini smart money sudah mulai masuk, tunggu pembukaan. Kalau teman-teman sudah frustasi gitu kan, tunggu pembukaan kerannya teman-teman ya. Tapi saya pikir sih teman-teman yang suka dengan saham gocapan cenderung santai sebenarnya. Apalagi soalnya sudah ketahuan ini ada bandarnya ya. Ini emiten yang pernah di FCA kan. Nah, dia pingin di angka 50 aja. Ini emiten yang di downtrend kan teman-teman ya. Artinya dia dijatuhkan enggak? Emiten yang dijatuhkan. Ya, ini adalah emiten yang dijatuhkan, teman-teman. Ini target utama saya di sini, di angka 200-an. Nah, itu tercapainya kapan? Nah, itu teman-teman kita yang tidak akan pernah tahu. Kenapa? Keinginan seorang market maker itu kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan kita, teman-teman ya. Bandar lokal masih ada di dalam, teman perhatikan ya, bandar lokal ngambil terus dia keluar sedikit-sedikit cenderung nahan. Nah, CP sudah mulai masuk spesialis bawahan. CP itu kalau ngambil di bawah terus, teman-teman ya. Kalau akumulasinya benar-benar ping ini di bawah banget gitu dia mah itu ya. Nah, strategi CP itu kadang-kadang dia jualan di nego, teman-teman. Itu strateginya, teman. Biarin aja emang begitu strateginya, teman-teman ya. Sementara ini semenjak ada pungutan tanggal 21 Januari belum ada pungutan lagi dari seorang bandarnya. Cenderung bandarnya hanya nahan aja. Nih, perhatikan ya merah-merah terus artinya nahan. Tetapi kabar baiknya apa? Smart money sudah mulai masuk di sini nih. Nih ya. Smart money itu bisanya dari golongan retail tetapi atas nama institusi. Dan dia bermodalkan besar tapi terbatas. Makanya dia setelah ngambil jarak beberapa hari ataupun beberapa minggu jualan. Seperti itulah. Nanti ngambil lagi setelah ada momen yang bagus, teman-teman. Seperti itu. Oke, teman-teman. Untuk sementara waktu gitu aja dulu ya. Nanti kita akan sambung lagi kepada emiten teman-teman yang lain ya. Dan terakhirnya ada Sola ya. Nanti kita bahas karena sudah mulai masuk jam 8.16 artinya sedikit lagi bursa dibuka teman-teman 1 jam lagi. Oke, sekian dan terima kasih. Salam terus untuk keluarga di rumah dan tetap jaga kesehatan dan ciao.